Perkenalkan, nama saya Imam Sasongko, kelas 4C dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng, di mana dongeng tersebut adalah tugas dari mata kuliah Sastra Indonesia dan Sastra Anak. Dongeng yang akan saya sampaikan termasuk dalam dongeng fabel. Dan judul dari dongeng tersebut adalah Sabuk Nabi Sulaiman. Baik, langsung saja saya akan membawakan dongeng tersebut. Sabuk Nabi Sulaiman. Pada suatu hari di hutan yang sangat lebat, seekor kancil yang baru saja terlepas dari maut seekor buaya. Dia berjalan sangat lambat di dalam sebuah hutan. Di dalam hutan tersebut, kancil merasakan lapar yang sangat hebat. Maka dari itu, langkah si kancil begitu lambat. Aduh, saya lapar sekali nih. Baiklah, saya mau mencari makanan terlebih dahulu untuk mengisi perut saya. Soalnya baru saja saya dikejar-kejar sama bapak buaya yang sangat jahat itu. Kemudian di saat si kancil sedang mencari makanan, tiba-tiba dia berpapasan dengan seekor macan. Rar rar rar. Hup. Aduh, ada macan tuh. Hei kancil, kamu sedang ngapain di sini? Kebetulan sekali, saya di sini sedang lapar dan aku akan memakanmu. Hei, memakanku? Gimana ya? Karena sekarang saya itu legang baik hati. Baiklah, kamu boleh memakanku. Hahaha, memang begitu yang saya inginkan dari kamu, kancil. Tapi sebelum kamu memakanku, kamu harus mengikuti kata-kataku terlebih dahulu. Apa itu? Baiklah, yang penting intinya perut aku kenyang. Sebelum kamu makanku, aku boleh minta satu hal. Aku ingin memakan sesuatu yang enak dulu, soalnya perut saya lapar. Baiklah, tapi kalau nanti kamu lari, saya nggak akan kasih ampun sama kamu. Oke, baiklah. Sekalipun aku lari juga nggak akan jauh. Di saat sang macan menunggu si kancil yang sedang mencari makan, si kancil pun merencanakan sesuatu hal yang sekiranya dia bisa berlari atau melepaskan diri dari cengkraman harimau atau macan. Aduh, bagaimana ya bisa keluar dari cengkraman macan ini? Ya nggak mungkin lah saya dimakan sama dia. Soalnya saya juga nggak mungkin secara begitu saja dimakan oleh Pak Macan. Baiklah, saya akan kembali lagi karena saya sudah menemukan cara untuk berlari dari kejaran sang macan. Setelah si kancil mengetahui cara untuk melarikan diri dari macan, dia kembali kepada Pak Macan. Hei Pak Macan. Ya, ada apa? Kamu sudah makan? Sudah. Bauku, sekarang kamu segeralah
Di sini akan aku makan. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Apalagi? Biar kelihatan ada sebuah kejutan, Pak Macan tutup mata terlebih dahulu sebelum memakanku. Hah? Ini pasti tipu muslihatmu ya? Enggak, walaupun aku berlari kan pasti nggak akan juga jauh dari kamu, Pak Macan. Baiklah, aku akan menutup mata buat kamu. Yang pasti nanti kamu akan aku makan. Oke, sekarang tutup mata kamu, Pak Macan. Dihitung ya, Pak Macan. Dari 10 sampai 1. Nanti setelah itu kamu baru memakanku. Baik. 10, 9, 8. Di sela-sela sang macan menghitung dari 10 sampai 1, si kancil pun mencoba untuk berlari menjauhi sang macan. 7, 6. Sudah belum? Belum. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Kancil, sekarang kamu akan aku makan. Tapi kemana larinya si kancil? Sialan. Aku ditipu mentah-mentah ini. Aku akan mengejarnya. Di sela-sela ketika si sang macan mengejar si kancil pun lari dengan tergesa-gesa untuk bagaimana caranya agar terlepas bebas dari kejaran sang macan. Sambil berlari, si kancil pun merencanakan sesuatu. Aduh, gimana ya ini? Walaupun aku lari, pasti Pak Macan akan mengejarku. Aku harus mencari cara. Sembari kancil berlarian, dia selalu menengok ke belakang. Apakah Pak Macan sudah mengikuti dari belakang? Gimana ya? Aku harus mencari cara. Di sela-sela ketika si kancil sedang merencanakan sesuatu untuk bisa keluar dari cengkraman sang macan, tiba-tiba dalam perjalanannya dia kaget. Si kancil ketemu dengan ular yang sedang tidur. Aduh, ada bapak ular nih yang sedang tidur. Aduh, untung saja aku nggak menginjaknya. Aduh, gimana nih? Aku bersembunyi di sekitar sini aja sambil memikirkan bagaimana cara untuk lari dari sang macan. Di sela-sela ketika sang macan sedang mencari si kancil, kemudian kancil pun berhasil ditemukan oleh Pak Macan. Hei si kancil, ketemu lagi, kamu mau lari kemana pun akan aku kejar. Ya sudah, aku pasrah saja. Tapi sebelumnya aku ada hadiah sesuatu buat kamu, Pak Macan. Apa itu? Kamu mau mencoba menipuku lagi? Tidak, kali ini beneran. Apa itu? Itu di sana ada sebuah sabuk, di mana sabuk itu peninggalan dari baginda Nabi Sulaiman. Hah? Apa itu? Kamu jangan ngaco. Beneran. Siapa yang memakai sabuk itu, nanti kamu akan kuat di seluruh hutan ini. Gak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yang benar saja kamu bilang. Di mana sabuk itu? Mari saya akan antar. Setelah kancil mengantar sang macan, dan ternyata yang disebut oleh kancil adalah sabuk itu ular yang sedang tidur tadi. Kemudian sang macan pun percaya bahwa ular yang sedang tidur adalah sebuah sabuk peninggalan dari baginda Nabi Sulaiman. Nah, itu Pak Macan.
itu ada sabuk yang sangat bagus sekali. Dibuatnya dari kulit ular. Siapapun yang memakainya, pasti dia akan tidak terkalahkan di seluruh hutan ini. Pakailah saja Pak Macan. Nanti setelah kamu memakai sabuk itu, baru boleh memakanku. Hah? Wah, ini kamu baik sekali, Kancil. Sudah mau aku makan, tetapi masih ingin mengasihku sebuah sabuk, di mana sabuknya sangat kuat. Aku bisa menjadi raja hutan di sini. Pakailah saja Pak Macan. Baiklah. Sang macan percaya bahwa apa yang telah dikatakan oleh si Kancil benar-benar itu adalah sebuah sabuk. Sedangkan pada kenyataannya itu adalah seekor ular yang sedang tidur. Akan aku pakai ini sabuk. Kayaknya enak ini, pas sekali buat saya. Saking herannya dengan sabuk yang indah itu dikata oleh sang macan, tiba-tiba dia kaget bahwa yang dikaguminya, yang dikiranya adalah sebuah sabuk dari baginda Nabi Sulaiman, ternyata adalah seekor ular yang sedang tidur. Ular pun kaget karena telah dibangunkan oleh sang macan. Astaga! Hei, apa yang kamu lakukan, macan? Kamu berani-beraninya mengganggu aku yang sedang tidur ini. Sialan si Kancil, dia berani menipuku lagi. Saya nggak terima kalau kayak gini. Aku akan mematukmu dan melilitmu. Akhirnya kedua macan dan juga ular, dia bertarung sangat sengit, di mana ular membelit tubuh sang macan dan sang macan tidak mau tinggal diam. Macan pun juga menggigit dari badan ular tersebut. Di situ terjadi pertempuran yang sangat sengit. Aku melilitmu, macan. Aku juga akan menggigitmu. Di sela-sela pertarungan antara macan dan juga ular, si Kancil pun dia berkata dalam hatinya, dasar macan bodoh, aku berhasil menipunya lagi. Makanya jadi hewan jangan cuman badannya doang yang gede, otaknya juga dipakai. Saya tidak mau mencari tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran itu. Yang penting saya sekarang bebas dari sang macan. Kemudian melihat si Kancil yang kegirangan melihat sang macan dan ular yang sedang bertarung, si Kancil pun perlahan meninggalkan macan dan juga ular yang sedang bertarung. Kalau gitu saya akan pergi. Ini adalah kesempatan yang baik untuk melarikan diri. Selamat tinggal macan bodoh. Si Kancil pun berhasil melarikan diri dan tanpa dia terluka sedikit pun. Dan sang macan pun dia masih tetap bergulat dengan sang ular. Demikian sebuah dongeng yang saya sampaikan. Semoga dongeng tersebut bermanfaat, khususnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sastra Indonesia dan Sastra Anak. Dari dongeng tersebut dapat kita ambil pesan moral yang kita dapat, yaitu sebagai seseorang jangan hanya mengandalkan tubuh atau kekuatan semata, tapi pikiran harus tetap kita pakai untuk melakukan sesuatu. Karena tidak hanya kekuatan, tetapi juga pikiran
sangat berpengaruh dengan kita melakukan suatu aktivitas kehidupan. Jadi untuk para adik-adik khususnya sekolah dasar, janganlah engkau membanggakan fisikmu, tetapi bagaimana kamu bisa menggunakan akal pikiranmu untuk membantu sesama dan untuk meraih cita-citamu. Terima kasih. Saya Imam Sasongko pamit undur diri.